Halo Movie Buff, si Kepik di sini. Perang antara Rusia dan Ukraina sedang berkecamuk dan perhatian dunia sekarang tertuju pada dua negara itu. Kita mungkin sudah banyak tahu tentang Rusia, negara adidaya yang dikepalai oleh Vladimir Putin. Tapi mungkin banyak dari kita yang belum terlalu mengenal Ukraina, negara asal Andriy Shevchenko itu. Kenapa Rusia sangat berambisi untuk menginvasi Ukraina? Apa pentingnya negara itu di mata Putin? Konflik antara kedua negara Slavik itu sudah berlangsung sejak lama, dan di film ini kita akan melihat kisah perjuangan Ukraina untuk lepas dari belenggu Rusia. Inilah film dokumenter Netflix yang berjudul Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai saja pembahasannya. Keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. 20 Februari 2014. Seorang remaja tanggung tampak dengan gagah berani berada di front depan dari revolusi Ukraina. Sebuah narasi menjelaskan kalau Ukraina selama berabad-abad menjadi persimpangan antara kubu barat dan timur karena posisi geografisnya. Tahun 1991, ia menyatakan kemerdekaannya dari Uni Soviet, seiring dengan jatuhnya negara komunis tersebut. Tahun 2004, Viktor Yanukovych, capres pro-Rusia yang ternyata adalah seorang mantan kriminal, memenangkan pemilu. Tapi ternyata pemilu tersebut ketahuan sudah dimanipulasi. Rakyat yang tidak terima protes dan mengadakan Orange Revolution. Revolusi tersebut berhasil dan Yanukovych tidak jadi menjabat sebagai presiden. Tahun 2010, Yanukovych kembali mencalonkan diri dan kali ini ia berhasil menjadi presiden Ukraina. Yanukovych menjanjikan keanggotaan Uni Eropa pada rakyatnya yang pro-barat. Tapi diam-diam dia beraliansi dengan Rusia. Tahun 2013, rakyat bersorak karena Yanukovych tampak bersiap menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Tapi saat rakyatnya berkiblat ke barat, sang pemimpin tampak berkiblat ke timur. Dan kontradiksi ini membuat nasib sebuah negara berada dalam ujung ketidakpastian. Pada 21 November 2013, Perdana Menteri Azarov menyatakan kalau Ukraina batal menandatangani perjanjian tersebut, dan rakyat tentu kecewa berat. Seorang pemimpin gerakan bernama Mustafa lewat Facebook meminta rakyat untuk berkumpul di Maidan, alun-alun ibu kota Ukraina, Kiev. Tanpa disangka, ribuan orang dengan cepat memenuhi undangan itu dan berkumpul di Maidan. Vitali Klitschko, pemimpin partai oposisi, melihat kesempatan itu untuk menarik pendukung dan dia ikut bergabung ke Maidan. Tapi rakyat mengusirnya karena bagi rakyat Ukraina, pergerakan ini bukan tentang politik. Semua kalangan masyarakat dari berbagai umur dan profesi bergabung dalam pergerakan itu. 29 November 2013, Yanukovych tetap bersiteguh pada pendiriannya untuk tidak menandatangani perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa terlepas dari tuntutan masyarakat. Rakyat yang makin panas mendesak Yanukovych untuk turun dari jabatannya dan pergerakan itu berubah menjadi revolusi. Pemerintah menyadari eskalasi itu dan pasukan khusus Berkut yang terkenal akan kebengisannya diturunkan. Dengan brutal, pasukan Berkut berusaha membubarkan kerumunan di Maidan. Tidak hanya pria, anak-anak dan wanita pun juga dihajar oleh Berkut dengan tongkat besi, alih-alih tongkat plastik yang lebih manusiawi. 30 November, orang-orang melarikan diri dari Maidan dan mencari perlindungan di monasteri Mikhailivsky Solotoverki. Berkut mengejar mereka sampai ke monasteri, tapi pihak monasteri melindungi para demonstran. Tak lama area monasteri penuh oleh orang-orang yang mencari perlindungan dan bantuan medis, makanan serta hukum disediakan di sana. Pemerintah mencoba mengkambing hitamkan para demonstran, tapi rakyat yang sudah jenuh pada pemerintah jelas mendukung para demonstran. Bagi mereka, protes ini bukan lagi tentang integrasi dengan Uni Eropa, tapi tentang kemerdekaan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Di luar dugaan pemerintah, massa yang berkumpul di Maidan semakin banyak dan terbentuklah March of the Millions atau barisan sejuta umat. 1 Desember, massa semakin tak terbendung seiring orang-orang dari penjuru Ukraina bergabung dengan mereka. Perlakuan Berkut yang berani memukul anak-anak dan wanita semakin menyulut emosi mereka dan mereka mulai bergerak menuju istana kepresidenan. Berkut menyusupkan provokator ke tengah-tengah massa supaya polisi punya alasan untuk menggunakan kekerasan. Polisi menggunakan stun grenade dan gas air mata untuk melumpuhkan massa. Protes damai sekarang berubah menjadi konflik berdarah. Berkut tidak segan-segan menggebuki rakyat mereka sendiri sampai terluka parah. Rakyat bekerjasama membangun barikade untuk melindungi mereka. Para demonstran sekarang sudah menduduki gedung pusat administrasi. Perlu dicatat bahwa mereka tidak pernah menggunakan kekerasan sedikit pun. Yang mereka inginkan hanya nilai-nilai yang dianut Uni Eropa.
yakni kebebasan dan harkat martabat tiap individu. 10 Desember, perwakilan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat menemui Yanukovych untuk mencari solusi diplomatik dari konflik ini. 11 Desember, di bawah sorotan dunia, Yanukovych justru menggunakan solusi kekerasan untuk mencoba mengatasi krisis ini dengan mengirimkan semakin banyak pasukan Berkut dengan senjata lengkap. Rakyat yang hanya bersenjatakan tekad dan semangat juang mencoba bertahan sebisa mereka. Monasteri Mikhailivsky membunyikan semua lonceng mereka sebagai pertanda bahwa keadaan sudah sangat genting. Terakhir mereka melakukan hal itu adalah pada tahun 1240 saat pasukan Mongol menyerang Kiev. Tanpa disangka, massa yang bergabung di Maidan semakin banyak, dan Berkut pun kesulitan meredam mereka. Hal ini menunjukkan solidaritas yang kuat dari rakyat Ukraina. Perwakilan dari Uni Eropa menyatakan kalau mereka mengutuk tindak kekerasan yang dilakukan kepada para Protestan. Rakyat yang pantang menyerah membentuk unit pertahanan Maidan. Selain membangun barikade yang lebih kokoh, mereka juga diajari oleh para pensiunan militer yang tentu saja berada di pihak mereka teknik-teknik dasar bertarung untuk mempertahankan diri. Ada juga grup aktivis Auto Maidan yang menggunakan mobil mereka untuk menjadi semacam kavaleri bagi para demonstran. Rakyat dari berbagai etnis dan agama bersatu, dan pada malam tahun baru, mereka berdoa bersama dan menyanyikan lagu nasional Ukraina di alun-alun Maidan. 16 Januari 2014, pemerintah makin menunjukkan kediktatorannya dengan mengeluarkan aturan-aturan yang mengekang seperti masyarakat dilarang berkonvoi dengan lebih dari 5 mobil, berkumpul dalam jumlah besar di tempat umum, atau menggunakan helm. Pemerintah juga bisa sewaktu-waktu memblokir penggunaan internet. Rakyat merespons dengan menggunakan topeng dan benda-benda nyentrik lainnya seperti panci, baskom, dan ember sebagai pengganti helm. Pemimpin partai oposisi kembali mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik perhatian massa. Tapi lagi-lagi rakyat menolaknya karena menganggap ia tak mampu berbuat apa-apa dalam menangani kebijakan pemerintah yang makin otoriter ini. 19 Januari, rakyat berniat menduduki gedung parlemen dan mendesak pemerintah agar membatalkan Undang-Undang 16 Januari yang mematikan kebebasan berpendapat. Rakyat yang melihat pemimpin partai oposisi ataupun polisi tidak mendukung mereka lagi, mulai menggunakan kekerasan dan menyerang polisi dengan tongkat dan batu. Polisi membalas dengan menembakkan peluru karet, serta memasukkan baut dan sekruk ke dalam stun grenade agar bisa lebih menekan massa. Walau demikian, semangat solidaritas membuat rakyat tidak merasakan takut sama sekali. 22 Januari, massa yang sudah beberapa hari bertahan, akhirnya mulai kelelahan, dan Berkut memanfaatkan momen itu untuk menyerang dengan brutal. Selain polisi dan Berkut, ada juga gerombolan Titushky. Mereka adalah kriminal yang sengaja dikeluarkan dari penjara untuk membantu para serdadu membubarkan massa. Mereka adalah golongan yang tidak punya prinsip ataupun integritas, dan dengan bayaran yang kecil, mereka rela melakukan apapun, bahkan membunuh. Salah seorang pemimpin demonstran ditangkap dan dipermalukan. Hal ini justru membuat masyarakat menjadi semakin berani dan garang. Polisi yang makin nekat bahkan berani menembak relawan palang merah. Berkut mulai menggunakan peluru sungguhan untuk mengontrol massa dan beberapa demonstran menjadi korban. Salah satunya adalah Serhiy Nigoyan, pemimpin demonstran yang harus kehilangan nyawanya. 23 Januari, para serdadu semakin agresif dan sekarang mereka bahkan menyergap para aktivis Auto Maidan yang sedang dalam perjalanan pulang. Mereka menghancurkan mobil dan menyeret keluar serta memukuli para aktivis. Pimpinan partai oposisi masih berusaha memenangkan hati rakyat dengan mengatakan kalau ia sudah bernegosiasi dengan Yanukovych untuk memerintahkan Berkut agar berhenti menggunakan kekerasan dan membebaskan para aktivis yang ditahan. Tapi rakyat tetap tidak percaya kepadanya. 18 Februari, rakyat memformulasikan keinginan mereka dalam 3 hal. Pembebasan para aktivis yang ditahan, menyetarakan kekuasaan presiden dan parlemen, dan terakhir, pemilu ulang secepatnya. Jika 3 keinginan itu dipenuhi, protes Maidan akan segera diakhiri. Mereka melakukan rally damai ke gedung parlemen untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di tengah jalan, serdadu sudah menanti mereka. Titushky menyerang para aktivis dengan lebih brutal dan terorganisir, sementara Berkut menembaki demonstran dari atap gedung. Rakyat membakar ban supaya asapnya menghalangi pandangan para penembak Berkut. Bentrok fisik antara demonstran dan serdadu tak terelakkan. Rally damai berubah menjadi medan perang dan korban jiwa dari kedua kubu tak terhindari. Serdadu memukul mundur dan memojokkan demonstran di Maidan. Mereka memerangkap demonstran dengan bom Molotov. Terlepas dari situasi yang mengancam, rakyat Ukraina tidak mundur. Mereka tetap bertahan dan bahkan rela mengorbankan nyawa demi kemerdekaan yang sudah lama mereka dambakan. Sejauh ini, korban jiwa dari pihak demonstran mencapai 20 orang
sementara 400 orang terluka. Trade Union House menjadi markas pusat para demonstran. Serdadu berusaha untuk membakar dan menghancurkan markas tersebut. Banyak korban jiwa dari para demonstran berjatuhan di gedung tersebut. 19 Februari, setelah gedung itu hancur, markas demonstran berpindah ke monasteri Mykhailivsky. Di sana, bantuan medis, makanan, dan pakaian diberikan pada mereka. Korban jiwa sekarang adalah 30 orang. 20 Februari, kita akhirnya kembali ke awal film. Di Maidan, tiba-tiba terdengar suara rentetan senjata mesin yang entah dari mana asalnya. Para demonstran mengira suara itu berasal dari serdadu, sementara serdadu mengira suara itu berasal dari demonstran. Di tengah kebingungan, Berkut memanfaatkan momen itu untuk melepas tembakan ke arah demonstran, dan revolusi pun mencapai puncaknya. Perang skala penuh terjadi. Tiada lagi pentungan, stun grenade, ataupun gas air mata. Peluru sungguhan menjadi penentu hidup dan mati para demonstran saat mereka mencoba mengambil alih Maidan dari tangan serdadu. Tembakan sniper merenggut nyawa demonstran satu persatu. Tapi sekali lagi, tekad para demonstran sudah bulat untuk menjadikan Ukraina sebagai bagian dari Eropa dan dunia bebas. Malamnya, di hadapan seluruh rakyat Ukraina, seorang pemimpin demonstran berikrar atas rekan patriotnya yang telah gugur, kalau besok Presiden Yanukovych tidak hengkang dari jabatannya, rakyat Ukraina akan mengadakan perlawanan bersenjata. Dini hari 22 Februari, mantan Presiden Yanukovych melarikan diri dari Ukraina. Siangnya, sidang parlemen menyampaikan resolusi kalau Yanukovych secara resmi telah lengser dari jabatan presiden dan pemilu akan segera dilaksanakan pada 25 Mei 2014. Setelah 23 tahun kemerdekaan mereka hanya di atas kertas, akhirnya hari itu rakyat Ukraina benar-benar bebas dari cengkeraman Rusia. Semua berkat pengorbanan para patriot di Maidan. Seperti yang diucapkan salah satu pejuang kemerdekaan Ukraina. Kisahnya mengharukan ya guys. Sebelumnya si Kepik ingin bilang kalau si Kepik hanya tertarik untuk membahas film dan bukan politik. Di film ini kita dapat melihat kalau Ukraina adalah bangsa yang ingin kebebasan penuh dalam menentukan nasib dan arah tujuannya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari negara manapun, sama seperti negara lain. Dan mereka rela mengorbankan titik darah penghabisan mereka demi kemerdekaan itu. Si Kepik harap peperangan ini dapat segera mencapai jalan keluarnya, dan kekerasan serta petumpahan darah ini dapat segera berakhir. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya. Dadah.